Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 15, bukan suka sama suka. Di ruang direktur perusahaan Demino, David duduk di kursi kebesarannya sambil menatap pria lusuh yang ada di hadapannya. Jari-jari rampingnya terus memijat pelipis yang mulai terasa tegang. Tiba-tiba, Edwin datang sambil membawa koper yang telah dibersihkan, kemudian menyerahkannya ke hadapan David. Setelah itu, sang asisten kembali berdiri di samping pria lusuh yang tadi ia bawa. "Tuan, pria ini yang memungut koper milik Nona Eliana dari belakang," jelas Edwin pada David sambil menunjuk pria di sampingnya. Pria lusuh itu terlihat ketakutan, dan kedua kakinya mulai bergetar hebat. "Maaf, Tuan. Saya hanya pemulung yang biasa mengambil barang bekas dari bak sampah. Saya tidak tahu bahwa barang ini bukan barang buangan. Jika saya tahu, saya pun tidak akan berani untuk mengambilnya," ucap pria itu dengan perasaan takut. "Sekarang, mana semua barang yang ada di dalam koper?" tanya David dengan tegas, sama sekali tidak menunjukkan rasa belas kasihan pada pria lusuh itu. "Tuan, saya bersumpah, tidak ada barang apapun di dalam koper tersebut," jawab pria itu, lalu berlutut di hadapan David untuk memohon pengampunan. "Pertama kali saya membuka koper, di dalamnya sudah kosong, tidak ada barang apapun." Tadi pun, pria itu sudah menjelaskannya pada asisten Edwin. Namun, asisten Edwin tidak bisa berbuat apa-apa. David menaikkan kedua alisnya. Ia bangkit berdiri lalu berjalan mendekati pria itu. "Apa? Kosong? Itu tidak mungkin. Kau jangan berbohong. Cepat katakan, di mana kau menyembunyikan semua barang-barang itu?" Sergah David tidak sabar. Tatapannya masih sangat tajam menatap pria menyedihkan itu. "Sungguh, Tuan, saya tidak berbohong. Koper itu memang koper kosong. Jika ada isinya, dari awal saya tidak akan berani untuk mengambilnya." David tidak percaya dengan semua ucapan pria itu. Karena yang ia tahu, kemarin Eliana mengambil barang pribadinya dari rumah Alex. Tidak mungkin wanita itu membawa koper kosong. "Aku tanya satu kali lagi, di mana kau menyembunyikan semua barang milik Eliana?" teriak David sambil menunduk, menatap pria itu dengan penuh ancaman. "Sungguh, Tuan, jika Anda ingin mentit saya pun, saya tetap tidak tahu tentang isi di dalam koper tersebut." "Sial!" maki David dengan kesal. Ia segera menjauhkan tubuhnya dari si pria lusuh itu kembali, berdiri tegak sambil merapikan pakaiannya yang sedikit tidak rapi. Pria lusuh itu terus berkata tidak. David pun tidak mungkin terus membuang tenaganya hanya untuk mendesaknya agar mengaku. "Sudahlah, suruh dia pergi. Ambil sekalian koper itu," perintah David pada Edwin. "Yang kita butuhkan hanya isi di dalamnya, bukan kopernya." "Baik, Tuan." Edwin mengerti. Ia segera menyeret pria lusuh itu keluar dari ruangan bosnya. Sebelum pergi meninggalkan ruang kerja David, pria itu kembali memastikan. "Apa koper ini sungguh boleh buat saya?" "Ya, ambil saja, kami tidak butuh. Tapi, jika isinya sudah kau temukan, segeralah hantar kemari." "Oh iya, baik, nanti saya akan bantu mencarinya," ucap pria itu dengan asal. Lalu, ia membawa koper itu dari ruang kerja David. Yang terpenting saat ini, pria itu bisa keluar dari gedung kantor tersebut dengan selamat. Bahkan, bisa membawa koper bekas itu dengan izin dari sang bos di perusahaan. Ia sungguh tidak peduli barang yang ada di dalamnya bisa ditemukan atau tidak. Siang ini, Eliana sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tadi ia pesan secara online dari toko yang ada di sebelah gedung rumah sakit. Atasan berwarna krem dengan kerah shuffle dipadu-padankan rok jeans sepaha menunjukkan kesan manis pada diri Eliana.
Bercak kemerahan yang masih ada sedikit di leher dan dada, ia tutupi dengan menyatukan semua kancing kemejanya. Terlihat sangat rapi, namun masih penuh gaya. Setelah selesai merapikan pakaiannya, Eliana mengambil tas kecil yang sedari kemarin ada di atas nakas. Lalu, ia beranjak pergi menuju pintu keluar. "Yuk kita berangkat sekarang," ajak Eliana pada Nike. Pelayan itu segera mengikuti Eliana dari belakang. Ketika sedang berjalan di koridor rumah sakit, terlihat David dan asisten Edwin berjalan menghampiri mereka. Eliana yang melihat kehadiran pria itu hanya menatap sekilas, lalu memalingkan muka ke arah lain. Sama sekali tidak ingin melihat David. "Selamat siang, Nona," sapa Edwin sambil membungkuk hormat. "Bagaimana kondisi Anda saat ini? Apa Anda sudah baikan?" Eliana menghentikan langkahnya ketika dihalangi oleh tubuh tinggi Edwin dan David. Ia pun menjawab dengan singkat, "Aku baik." Kemudian, Eliana berbelok ke samping, mencari celah untuknya berjalan. Melihat sikap tak acuh Eliana, David segera memanggilnya. "Hei, tunggu! Apa seperti ini sikapmu pada suamimu? Pergi begitu saja tanpa menyapa ketika suamimu datang?" Padahal, David sengaja meninggalkan semua pekerjaannya di kantor hanya untuk menjemput istrinya pulang. Namun, sikap Eliana malah seperti ini. Eliana menoleh untuk menatap David, menjawab penuh ejekan. Apa seperti ini pula sikap seorang suami ketika istrinya terbaring lemah di rumah sakit? Hanya mengirim pelayan untuk menemani istrinya. Apa sikap seperti itu baik? Balas Eliana tidak mau kalah. "Kenapa? Apa kau tidak senang ditemani oleh pelayan Nike? Atau apa kau mengharapkan aku ada di sisimu sepanjang malam?" goda David sambil berjalan menghampiri Eliana. "Jika sepanjang malam tadi aku menjagamu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya David masih penuh godaan. Karena semalam, dirinya memang menemani Eliana sebelum pelayan itu datang. Hanya saja, Eliana tidak tahu akan hal tersebut. Eliana terdiam, sama sekali tidak menanggapi ucapan David. "Sekarang, kau ikut denganku." Tiba-tiba, David meraih tangan kecil Eliana, lalu menggenggamnya erat. "Kita pergi ke mall." Eliana terkejut dengan gerakan David yang sangat mendadak. "Untuk apa pergi ke mall?" "Nanti juga kau akan tahu," jawab David singkat. Ia masih menarik tangan kecil itu sambil terus berjalan. Sementara tuannya sibuk dengan sang istri, pelayan Nike pun segera diantar pulang oleh asisten Edwin. Sampai di tempat parkir, tangan Eliana masih dipegang erat oleh David. Pria itu membuka pintu mobil bagian depan, lalu memaksa wanita itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan Eliana duduk dengan nyaman, barulah David melepaskan tangannya. Eliana duduk di kursi samping pengemudi dengan patuh. Ia melihat David mengendarai mobilnya, meninggalkan gedung rumah sakit dengan senyum samar yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Kemudian, terdengar David bertanya, "Kemarin, mengapa tidak berkata terus terang bahwa kau sakit? Jika aku tahu kau sakit, sebagai suami yang baik, tentu aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu kau naik taksi dan pingsan di pinggir jalan." Eliana tersedak oleh air liurnya sendiri ketika mendengar ucapan David tentang kejadian di hari itu. Apakah David baru saja menyindirnya? Eliana berdeham. "Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Bukankah kau sangat sibuk? Ada pekerjaan yang sangat penting di kantor yang tidak bisa kau tinggalkan, kan? Jika kau mengantarku ke rumah sakit terlebih dahulu, itu akan menghabiskan banyak waktu. Kau akan terlambat tiba di kantor." Padahal, Eliana hanya tidak ingin David mengetahui apa penyebab dirinya sakit. Jika dia sampai tahu,
Apa yang akan dia pikirkan? Seorang ibu tega memberi anaknya makanan yang membuat alerginya kambuh. Itu sangat konyol. Tidak ada yang lebih penting dibanding nyawa seorang istri, sekalipun itu pekerjaan di kantor. Jawab David dengan pelan namun menusuk. Dek. Tiba-tiba dada Eliana terasa sakit sekaligus sesak. Jantungnya berdetak kencang mendengar jawaban manis dari mulut pria itu. Padahal mereka menikah karena dijodohkan, bukan lantaran saling suka. Mengapa David berbicara seolah dia sangat mencintai istrinya? Kita menikah karena terpaksa, bukan benar-benar suka sama suka. Jadi, kau tidak perlu berperan sebagai suami yang baik di depanku. Balas Eliana dengan datar. Ia mengingatkan David, juga mengingatkan dirinya sendiri dengan status pernikahan mereka. Cit! Terdengar bunyi decitan rem yang begitu nyaring, diiringi bantingan setir ke kiri jalan oleh David. Seketika, mobil berhenti di pinggir jalan. Eliana yang ada di dalamnya cukup terkejut dengan hal itu. Ia menoleh ke samping kanan, lalu menatap David sambil berkata, "Bisakah menepikan mobilmu dengan pelan saja? Tidak perlu mendadak seperti ini." David pun menoleh ke arah wanita itu, menatapnya dengan tajam. "Eliana," panggil David dengan tegas sambil membuka sabuk pengaman. "Kita memang menikah karena perjodohan. Lantas, apa yang kau inginkan dalam pernikahan ini? Aku memedulikan istri, tidak boleh. Lalu kau ingin aku bersikap seperti apa?" Tubuh Eliana sedikit bergetar menerima tatapan tajam dari David, juga merasa gugup dengan pertanyaannya. David berbicara sambil menahan amarahnya. Eliana bisa merasakan hal itu. Eliana menjawab dengan pelan, "Bukan seperti itu, aku hanya..."